Mari kita luruskan satu hal. Diam itu kuat. Bahkan di dunia kencan saat ini, di mana hampir semua orang kecanduan perhatian dan validasi, sikap diam Anda sebagai seorang pria bisa menjadi alat paling kuat yang Anda miliki. Karena ketika Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita, entah dia kehilangan minat, bermain permainan emosi, tidak menghargai Anda, atau sekadar berpikir Anda tidak akan pernah benar-benar pergi, semuanya berubah. Kebanyakan pria tidak memahami bobot dari keputusan untuk diam. Mereka mengira itu hanya reaksi biasa, padahal maknanya jauh lebih dalam. Saat Anda memilih diam, terutama setelah sebelumnya konsisten, Anda menggeser dinamika emosi. Anda berhenti memberi makan egonya. Anda berhenti menjadi sosok yang mudah ditebak. Anda berhenti memberikan perhatian yang selama ini dia anggap selalu tersedia kapanpun dia mau. Lalu apa yang terjadi? Dia bereaksi. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak dengan cara yang Anda bayangkan, tetapi seorang wanita hampir selalu bereaksi ketika seorang pria yang sebelumnya hadir tiba-tiba menghilang, terutama jika pria itu bernilai tinggi, stabil secara emosional, dan tidak pernah mengemis perhatian darinya. Entah itu kebingungan, rasa penasaran, penyesalan, atau bahkan kepanikan yang nyata, dia merasakannya. Dan itulah inti dari video ini. Bukan tentang permainan, tetapi tentang kebenaran psikologis tentang apa yang terjadi di pikirannya ketika seorang pria menarik diri. Bukan karena dia lemah, melainkan karena dia akhirnya memahami nilai dirinya. Kita akan membedah ini dalam 7 tahap yang nyata, langsung dan mudah dipahami. Hal-hal persis yang akan dilakukan seorang wanita ketika Anda berhenti berbicara dengannya. Sebagian akan mengejutkan Anda, sebagian lagi mungkin menguatkan apa yang sudah pernah Anda lihat. Apapun itu, di akhir pembahasan ini, Anda akan berhenti meragukan kekuatan diam Anda dan mulai memilikinya sepenuhnya sebagai seorang pria. Namun sebelum kita bahas satu persatu, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat secara mental. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Pertama, dia mencoba memancing reaksi Anda. Saat Anda berhenti berbicara dengannya, terutama jika sebelumnya Anda konsisten memberi perhatian, sesuatu terjadi yang sering tidak siap dihadapi oleh banyak pria. Dia tidak sekadar mengabaikan keheningan Anda dan melanjutkan hidupnya begitu saja. Tidak. Dia merasakannya. Dan bagi seorang wanita yang terbiasa memegang kendali atas emosi Anda, penarikan diri Anda menciptakan semacam kepanikan yang tidak selalu dia tunjukkan di permukaan. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia mulai mencoba memancing Anda. Bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin dia tiba-tiba mengunggah foto-foto yang sebelumnya tidak pernah dia unggah. Lebih terbuka, terlihat lebih bahagia, lebih diarahkan ke publik. Dia mungkin tidak menandai Anda, tidak menyebut nama Anda dan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Anda, tetapi jangan salah, targetnya adalah Anda. Dia ingin Anda melihatnya. Dia ingin mendapatkan reaksi. Mengapa? Karena saat Anda masih berbicara dengannya, perhatian Anda membuatnya merasa divalidasi. Itu memberinya rasa kendali. Begitu Anda berhenti berbicara, kendali itu hilang, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah menarik Anda keluar dari keheningan. Sekarang, perhatikan ini. Tahap ini hanya terjadi ketika masih ada keterikatan emosional. Seorang wanita yang benar-benar tidak peduli tidak akan repot-repot memancing apapun. Tetapi ketika dia mulai memposting kutipan samar, bertingkah seolah sangat bahagia, menunjukkan kepercayaan diri yang tiba-tiba, atau bahkan mencoba membuat Anda cemburu, dia sedang bermain catur emosional. Dia sedang menguji Anda. Dia mencoba membangunkan Anda dari keheningan. Bukan karena dia ingin terhubung kembali dengan jujur, tetapi karena dia ingin kekuasaan itu kembali. Pria yang tidak sadar akan pola ini biasanya jatuh ke dalam jebakan.
Mereka memecahkan keheningan, mereka menelpon, mereka mengirim pesan, mereka menegurnya soal unggahan itu atau bertanya apa yang sedang terjadi. Dan pada saat itu juga, dia menang. Begitu Anda bereaksi, Anda menyerahkan kembali kendali itu kepadanya. Itu membuktikan bahwa keheningan Anda bukan kekuatan sejati, itu hanya kelemahan yang menyamar. Tetapi jika Anda bertahan, jika Anda tidak terlibat, tidak merespons dan tidak terpancing, rencananya mulai runtuh. Dia mulai bertanya dalam hati, mengapa dia tidak bereaksi? Apakah dia benar-benar sudah melangkah pergi? Apakah dia sudah tidak peduli lagi? Disinilah pergeseran terjadi. Sekarang, dialah yang secara emosional mengejar kejelasan. Keheningan Anda menjadi tidak nyaman baginya. Itu membuatnya merasa tidak pasti. Dan kebanyakan wanita membenci perasaan itu. Mereka ingin berada dalam kendali emosi. Namun kini, kendali itu mulai terlepas. Jadi pahami ini, langkah pertama yang biasanya dia lakukan saat Anda diam, hampir tidak pernah tulus. Itu adalah ujian disiplin emosional Anda. Jika Anda lulus ujian itu, semua yang datang setelahnya menjadi nyata. Tetapi jika Anda gagal, Anda kembali ke siklus lama, memberikan perhatian yang sebenarnya tidak dia dapatkan dengan pantas. Kedua, dia mulai mempertanyakan nilai dirinya. Ketika seorang pria memilih diam setelah sebelumnya konsisten, itu mengguncang sesuatu yang dalam di dalam diri seorang wanita. Anda bukan hanya menghilang, Anda menarik sesuatu yang selama ini dia andalkan untuk merasa diinginkan, diperhatikan, dan aman. Dan meskipun dia mungkin tidak menunjukkannya di depan umum, hal kedua yang mulai terjadi setelah upaya memancing reaksi gagal adalah sesuatu yang jauh lebih personal. Dia mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Disinilah semuanya menjadi nyata. Dia mungkin masih tersenyum di foto, masih mengunggah pembaharuan, masih terlihat seolah tidak terganggu. Tetapi di dalam dirinya, ada perang kecil yang sedang berlangsung. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak menghubungi aku? Bukankah aku cukup baik? Apakah aku kehilangan pengaruhku atas dirinya? Ini terutama terjadi jika dia terbiasa dikejar. Jika Anda adalah pria yang dulu selalu mengecek kabarnya, cepat membalas pesan, memberi pujian atau mencoba memperbaiki keadaan, keheningan Anda menghantamnya seperti udara dingin yang tiba-tiba. Itu memaksanya untuk merenung, bukan hanya tentang perilaku Anda, tetapi tentang dirinya sendiri. Lihat, kebanyakan wanita tidak mempertanyakan diri mereka ketika merasa seorang pria selalu tersedia. Mereka bisa menjauh, bersikap dingin atau bahkan kehilangan rasa hormat, hanya karena mereka merasa Anda akan selalu ada apapun yang terjadi. Tetapi ketika Anda berhenti berbicara dan tidak memberi penjelasan, Anda menciptakan ruang. Dan di ruang itu, pikirannya mulai mengisi kekosongan. Jika dia masih memiliki investasi emosional, dia tidak akan menganggap Anda lemah. Dia justru akan menganggap Anda naik level, bahwa mungkin Anda menyadari nilai diri Anda, bahwa mungkin Anda tidak lagi mau menerima perlakuan tidak hormat atau perhatian setengah-setengah. Dan disitulah keraguan mulai masuk. Dia mungkin mulai mengamati aktivitas Anda di media sosial, mengecek apakah Anda aktif, apakah Anda mengunggah sesuatu, dengan siapa Anda berbicara. Dia bahkan bisa menghubungi teman bersama atau diam-diam melihat cerita Anda tanpa mengatakan apapun. Dia sedang memancing informasi tanpa membuka rasa tidak amannya secara langsung. Mengapa? Karena dia masih ingin menjaga harga dirinya. Tetapi di balik harga diri itu, ada seorang wanita yang bertanya-tanya apakah dia baru saja kehilangan seorang pria yang baik. Sekarang, disinilah Anda sebagai pria harus tetap teguh. Banyak pria, begitu merasakan dia mulai tidak nyaman atau menyesal, langsung memecahkan keheningan untuk memberikan kenyamanan. Itu adalah kesalahan. Jika dia mempertanyakan nilainya karena Anda mengambil kembali nilai diri Anda, itu bukan sesuatu yang perlu Anda hentikan. Biarkan dia duduk dalam ruang itu. Biarkan dia merasakan apa artinya kehilangan akses terhadap Anda. Ketidaknyamanan itu adalah awal dari rasa hormat. Di titik ini, dia mulai membandingkan Anda dengan pria lain. Jika dia mencoba menggantikan Anda dengan seseorang yang memberinya perhatian cepat, hubungan itu akan terasa kosong. Karena begitu seorang wanita merasakan kehadiran pria yang mampu menarik diri dengan kuat, yang cukup menghargai dirinya untuk pergi tanpa mengejar, itu menetapkan standar baru di pikirannya. Setiap pria setelah Anda akan terasa berbeda, kurang kuat, terlalu bernafsu, kurang berpusat pada diri sendiri. Saat Anda berhenti berbicara, dia mungkin bertingkah seolah baik-baik saja, tetapi jauh di dalam, harga dirinya sedang dievaluasi ulang, dan keheningan Anda lah yang membuatnya melihat Anda dan dirinya sendiri dengan cara yang baru. Ketiga,
Dia mencoba terhubung kembali secara santai. Setelah gagal memancing reaksi Anda, dan setelah diam-diam mempertanyakan nilai dirinya sendiri, hal berikutnya yang biasanya dilakukan banyak wanita adalah mencoba masuk kembali ke dunia Anda dengan cara yang santai. Dan kata santai ini penting, bukan dengan permintaan maaf besar-besaran, bukan dengan tanggung jawab penuh, tetapi dengan sesuatu yang ringan, halus, dan beresiko rendah. Mengapa? Karena dia tidak ingin membuat dirinya terlalu rentan jika ternyata Anda benar-benar sudah melangkah pergi. Jadi, dia menguji airnya terlebih dahulu untuk melihat apakah Anda masih tersedia secara emosional. Dia mungkin mengirim pesan acak, seperti, "Hey, kamu lihat tidak, serial yang dulu sering kita tonton sekarang ada musim baru?" Atau, "Hey, tadi aku lihat seseorang yang mirip kamu, lucu juga." Atau bahkan sekadar, "Hai, semoga kamu baik-baik saja." Kelihatannya polos, tidak ada tekanan, tidak ada drama. Tetapi jangan tertipu, ini adalah langkah yang diperhitungkan. Dia tidak hanya bersikap ramah, dia sedang mengecek apakah pintu itu masih terbuka. Tahap ini berbahaya bagi banyak pria, karena menyentuh sisi emosional Anda. Anda mungkin merindukannya, Anda mungkin masih peduli. Dan ketika dia akhirnya menghubungi, sebagian dari diri Anda merasa tervalidasi, seolah keheningan Anda berhasil. Tetapi disinilah kebanyakan pria kembali jatuh ke dalam jebakan. Mereka melihat pesannya dan menganggap itu sebagai undangan penuh untuk terhubung kembali. Jadi, mereka merespons dengan cepat, penuh semangat, dan terbawa emosi. Dan seketika itu juga, dinamika kekuatan kembali berbalik ke pihak wanita. Anda perlu memahami apa sebenarnya arti dari upaya menghubungi secara santai ini. Ini bukan undangan untuk langsung kembali ke dalam hubungan. Ini bukan tanda bahwa dia sudah berubah. Ini adalah caranya untuk mencari tahu apakah dia masih memiliki akses kepada Anda. Dia ingin tahu apakah Anda masih terikat secara emosional padanya, apakah Anda masih bersedia memberinya perhatian tanpa dia harus mendapatkannya dengan usaha. Apakah Anda masih pria yang tidak bisa menahan diri hanya karena remah kecil dari kehadirannya? Respons Anda di titik ini menentukan segalanya. Jika Anda membalas dengan cepat, Anda mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Keheningan Anda hanya sebuah fase, bukan standar baru dalam hidup Anda. Jika Anda terlibat dalam obrolan ringan, dia tahu Anda masih terikat. Tetapi jika Anda memilih untuk tidak membalas, atau membalas lebih lambat dengan energi yang tenang dan terbatas, dia harus menghadapi kenyataan. Anda tidak berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Anda tidak sedang menunggu, Anda tidak sedang putus asa. Anda telah bertumbuh. Sebagian wanita, ketika melihat upaya santai mereka tidak berhasil, akan kembali masuk ke dalam keheningan mereka sendiri. Yang lain akan menggandakan usaha dan mencoba lebih keras. Mereka akan menggunakan pesan yang lebih personal, mungkin bahkan pesan suara, pujian, atau kenangan lama. Mereka ingin menarik Anda kembali ke ruang di mana mereka dulu merasa aman dan dikagumi. Tetapi Anda harus ingat, jika seorang wanita benar-benar ingin terhubung kembali dengan Anda, itu tidak akan datang dalam bentuk pesan seperti, "Hei, orang asing." Itu akan datang dengan usaha, kejelasan, dan tanggung jawab. Apapun yang kurang dari itu hanyalah pancingan emosional. Biarkan dia menghubungi, biarkan dia menguji airnya. Tetapi jangan sampai Anda begitu haus akan suaranya sehingga Anda kehilangan posisi Anda lagi. Anda tidak memilih diam untuk memulai dari nol. Anda memilih diam untuk melindungi nilai diri Anda. Dia bertingkah seolah tidak peduli. Setelah mencoba memancing reaksi Anda, setelah mempertanyakan nilai dirinya, setelah mengirim pesan ringan dan menyadari Anda tidak terpancing seperti yang dia harapkan, banyak wanita mengganti taktik. Disinilah harga diri mengambil alih. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai berpura-pura seolah tidak peduli. Dia bertingkah seakan keheningan Anda tidak berarti apa-apa baginya, seakan dia sama sekali tidak terpengaruh. Tetapi jangan tertipu, ini adalah salah satu fase yang paling emosional. Karena di balik sikap dingin itu, ada seorang wanita yang sedang berusaha melindungi egonya dari dampak diabaikan oleh pria yang dia kira sudah berada dalam genggamannya. Pertunjukan ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Dia mungkin tiba-tiba mengunggah seolah hidupnya luar biasa.
Pakaian baru, riasan lebih tebal, lebih banyak swafoto, kebahagiaan yang terlihat berlebihan. Dia akan lebih sering keluar bersama teman, menambahi lokasi yang dia tahu pernah Anda lihat sebelumnya, atau memposting kutipan seperti menyembuhkan diri dalam diam, atau energi tidak terganggu. Tetapi tidak ada satupun dari ini yang terjadi secara kebetulan. Dia sedang berbicara kepada Anda tanpa benar-benar berbicara. Dia ingin merebut kembali posisi atas dengan membuat Anda percaya bahwa dia tidak terpengaruh oleh ketidakhadiran Anda. Sekarang, inilah bagian yang sering mengacaukan banyak pria. Jika Anda lemah secara emosional, tahap ini bisa menghancurkan Anda. Karena kelihatannya dia sudah melangkah pergi. Rasanya seperti dia tidak pernah peduli. Itu membuat Anda mulai meragukan segalanya. Dan ketika rasa tidak aman itu masuk, kebanyakan pria melakukan hal terburuk yang bisa dilakukan. Mereka kembali dengan penjelasan. Mereka mengirim pesan untuk menjelaskan alasan keheningan mereka. Mereka menghubunginya hanya untuk menanyakan kabar. Mereka mencoba membuktikan bahwa mereka tidak bermaksud menyakitinya. Dan seketika itu juga, dia menang. Keheningan Anda memiliki kekuatan, sampai Anda menyerahkannya kembali hanya karena Anda ingin dia tahu bahwa semuanya tidak seserius itu. Tetapi inilah yang perlu Anda pahami. Sikapnya yang seolah tidak peduli adalah reaksi alami ketika seorang wanita sedang berjuang secara internal, tetapi tidak ingin terlihat lemah. Keheningan membuatnya tidak nyaman, tetapi dia mencoba menutupinya dengan membalikan peran. Bukan berarti dia tidak peduli. Yang terjadi adalah dia ingin Anda merasa sebagai pihak yang kalah. Dia ingin Anda merasa sebagai orang yang kehilangan, yang mengejar, yang menyesal. Tetapi jauh di dalam, citra yang dia tampilkan itu kosong. Dia mengunggah foto, tetapi dia mengecek apakah Anda melihatnya. Dia pergi keluar, tetapi dia tetap memantau status Anda. Dia berpura-pura Anda tidak terlihat, tetapi tindakannya selalu membocorkan perasaannya. Ini tidak berarti setiap wanita yang ikut diam setelah Anda berhenti berbicara masih menginginkan Anda. Tetapi jika dia melakukan lebih banyak hal untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli, jika dia berusaha keras terlihat tidak terganggu, itu adalah tanda bahwa dia sedang merasakan sesuatu. Ketidakpedulian sejati tidak butuh pertunjukan. Ketidakpedulian yang nyata itu sunyi. Jika dia benar-benar tidak peduli, dia tidak akan tampil untuk menarik perhatian Anda. Tetapi jika dia sedang mempertontonkan sesuatu, itu memberitahu Anda segalanya. Langkah terbaik di titik ini adalah tetap diam, tetap tenang, tetap fokus. Biarkan dia beraksi. Anda tidak ada di sana untuk mengejar ilusi. Anda ada di sana untuk melindungi kedamaian batin Anda. Ketika keheningan berlangsung lebih lama dari yang dia perkirakan, dan tidak satupun dari taktiknya, memancing Anda, menguji air, atau berpura-pura tidak peduli, berhasil menarik Anda kembali, sesuatu yang kuat mulai terjadi di dalam pikirannya. Dia mulai mengingat momen-momen baik, tetapi inilah kuncinya. Bukan hanya dia mengingatnya, tetapi cara dia mengingatnya berubah. Momen-momen itu mulai terasa lebih berharga daripada sebelumnya. Mengapa? Karena Anda tidak lagi tersedia. Dan dalam ketidakhadiran Anda, kenangan-kenangan itu menjadi lebih langka, lebih hangat, dan lebih bermakna dibanding saat semuanya masih terjadi secara nyata. Pada awalnya, ketika Anda berhenti berbicara, dia mungkin hanya fokus pada hal-hal negatif, pertengkaran, kekurangan Anda, atau momen ketika dia merasa jauh dari Anda. Itu wajar. Itu adalah cara pikirannya membenarkan jarak di antara kalian. Tetapi ketika Anda tetap diam cukup lama dan tidak kembali untuk membuktikan apapun, sudut pandang emosionalnya mulai bergeser. Dia mulai merenung dengan cara yang berbeda. Makan malam yang pernah Anda rencanakan, lelucon dalam yang hanya kalian berdua pahami. Saat Anda hadir ketika dia membutuhkan dukungan, cara Anda mendengarkan, cara Anda membuatnya merasa aman. Semua itu mulai kembali. Bukan sebagai daftar fakta, tetapi sebagai perasaan yang tidak bisa dia ciptakan dengan sembarang orang. Disinilah nostalgia mulai masuk. Dia mungkin mendengar sebuah lagu dan tiba-tiba teringat Anda, melewati tempat yang pernah kalian kunjungi bersama dan merasakan perih di dadanya. Dia bahkan bisa memimpikan Anda, dan tidak satupun dari itu terjadi secara kebetulan. Itu adalah cara pikirannya mencoba terhubung kembali dengan sesuatu yang dulu memberinya kenyamanan emosional. Ironisnya, banyak dari kenangan itu bahkan tidak terasa sedalam itu pada saat terjadi. Tetapi sekarang, ketika Anda sudah pergi dan tidak lagi memberinya akses, semua itu memiliki bobot. Semuanya menonjol, karena kini ada jarak.
dan jarak selalu membuat orang meromantisasi apa yang tidak lagi mereka miliki. Di titik inilah penyesalan mulai masuk secara perlahan ke dalam hatinya. Penyesalan karena dia tidak menghargai apa yang Anda bawa. Penyesalan karena dia mengira Anda tidak akan pernah pergi. Penyesalan karena dia tidak membalas dengan cara yang pantas Anda terima. Tetapi sekali lagi, jangan berharap dia akan mengatakannya secara langsung. Kebanyakan wanita tidak akan melakukannya. Sebaliknya, dia akan menyimpan penyesalan itu dalam diam. Dia mungkin mulai memutar ulang percakapan lama, bertanya-tanya di mana semuanya mulai salah. Dan bagi seorang pria, ini adalah salah satu proses paling kuat yang perlu dibiarkan terjadi secara alami. Jika Anda memecahkan keheningan pada tahap ini, Anda mengganggu proses itu. Anda memotong pertumbuhan kerinduan di dalam dirinya. Dia perlu duduk bersama perasaan itu. Biarkan dia bergulat dengan emosinya. Biarkan dia membandingkan bagaimana perasaannya sekarang dengan bagaimana perasaannya saat Anda masih ada di sisinya. Biarkan dia menyadari bahwa perhatian itu mudah ditemukan, tetapi koneksi yang nyata tidaklah mudah. Anda bukan sekadar pria lain di kotak masuk pesan pribadinya. Anda adalah seorang pria yang pernah menciptakan sesuatu yang bermakna, lalu melangkah pergi tanpa perlu mengumumkannya. Ketidakhadiran Anda menjadi lebih lantang daripada kata-kata apapun yang bisa Anda ucapkan. Keheningan itu berubah menjadi cermin, dan di dalam cermin itu, dia melihat apa yang pernah dia miliki, apa yang dia kehilangan, dan mungkin apa yang tidak cukup dia hargai. Pada tahap ini, keheningan Anda mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar menarik perhatiannya. Keheningan itu mulai menciptakan kebingungan emosional. Dan mari kita perjelas, ini bukan kebingungan karena tidak memahami fakta. Ini adalah kebingungan perasaan. Jenis kebingungan yang muncul ketika hatinya mulai merasakan satu hal, tetapi harga dirinya memaksanya melakukan hal lain. Dia mulai merasa terpecah secara emosional, dan disitulah konflik batin mulai terjadi. Ketika Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita yang terbiasa mendapatkan perhatian Anda, pada awalnya dia merasa percaya diri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia masih memegang kendali, bahwa dia bisa menggantikan Anda, bahwa Anda hanya diam untuk mencari perhatian. Tetapi seiring waktu berlalu dan Anda tidak kembali, pikiran-pikiran itu mulai kehilangan kekuatannya. Lalu apa yang menggantikannya? Keraguan, kerentanan, dan perasaan yang nyata. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku terus memikirkannya? Mengapa aku masih mengeceknya jika aku sudah move on? Mengapa keheningannya begitu memengaruhiku? Konflik batin ini menciptakan kebingungan karena dia tidak ingin mengakui bahwa jarak Anda membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dia duga, yaitu kehilangan. Dia mengira Anda akan mengejar. Dia mengira Anda akan menyerah. Dia mengira keheningan Anda hanyalah strategi sementara. Tetapi sekarang semuanya mulai jelas, Anda bukan hanya diam, Anda sudah selesai. Atau setidaknya, Anda tidak lagi tersedia seperti dulu. Dan itu menakutkannya. Pada fase ini, dia mungkin mulai bertingkah tidak menentu. Suatu hari dia mengirim pesan dengan nada ramah, keesokan harinya dia mengabaikan cerita Anda, lalu dia memposting sesuatu yang emosional. Setelah itu menghilang, sikapnya panas dan dingin. Bukan lagi karena dia sedang bermain permainan, tetapi karena dia sendiri tidak tahu bagaimana harus merasa. Dia mencoba memahami bagaimana dia bisa berubah dari seseorang yang begitu yakin akan posisi emosionalnya dengan Anda, menjadi seseorang yang merasa kehilangan kendali yang dulu dia miliki. Dan ini bukan lagi hanya tentang Anda, ini mulai menyentuh identitas dirinya. Banyak wanita mendapatkan rasa percaya diri ketika mereka merasa dominan secara emosional dalam sebuah koneksi. Tetapi keheningan Anda menghilangkan dominasi itu. Anda tidak melawan, Anda tidak menjelaskan, Anda tidak mengejar. Penarikan diri yang tenang itu menciptakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh egonya, dan itu menggerogoti dirinya. Karena sekarang dia merasa seperti kalah dari seorang pria yang bahkan sudah tidak memainkan permainannya lagi. Kebingungan emosional ini bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan lebih lama, tergantung seberapa nyata koneksi kalian sebelumnya. Dia mungkin mencoba merasionalisasi semuanya dengan menyalahkan Anda dalam pikirannya, mengatakan bahwa Anda dingin, egois, atau jauh secara emosional. Tetapi semua itu hanyalah cara untuk melindungi dirinya dari kebenaran emosional. Keheningan Anda menghantamnya lebih keras dari yang dia bayangkan. Dan inilah bagian yang penting. Anda harus tetap membumi.
Jika Anda bereaksi pada fase ini, bahkan hanya untuk menyapa atau melunakkan keheningan, dia akan mendapatkan kembali kejelasan. Kebingungan itu akan berakhir, bukan karena dia memahami segalanya dengan lebih baik, tetapi karena Anda menyerahkan kembali kendali emosional kepadanya. Kebingungan jika dibiarkan tanpa gangguan menciptakan terobosan. Jika Anda ingin dia melihat Anda secara berbeda, merasakan sesuatu yang lebih dalam, dan merenungkan apa yang dia kehilangan, jangan hentikan badai itu. Biarkan ia terbentuk. Biarkan dia merasakan setiap beban emosional itu. Karena kebingungan itu adalah awal dari sesuatu yang nyata. Ketujuh, dia akhirnya menghubungi Anda dengan kerentanan. Setelah semua permainan, keheningan, kepura-puraan, refleksi, dan kebingungan emosional, jika dia benar-benar masih peduli, sesuatu pada akhirnya akan runtuh di dalam dirinya. Dan yang runtuh adalah tembok harga dirinya. Inilah momen ketika seorang wanita yang benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda, tidak lagi mencoba menarik perhatian Anda dengan kode atau pesan santai. Dia akhirnya datang dengan kerentanan. Dan disitulah Anda tahu bahwa pergeseran itu nyata. Tetapi ini tidak terjadi di awal. Ini tidak datang setelah beberapa hari tidak berbicara. Ini hanya terjadi setelah dia melewati siklus emosional menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang lebih penting, bahwa Anda tidak lagi mudah dijangkau. Kerentanan bukan langkah pertama bagi kebanyakan wanita. Itu adalah pilihan terakhir. Itu muncul ketika keheningan telah menciptakan begitu banyak refleksi dan emosi, hingga dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia menghubungi Anda karena harga dirinya akhirnya mundur, dan keinginannya untuk terhubung mengambil alih. Pesan ini akan terdengar berbeda, tidak samar, tidak dingin, bukan seperti, "Hai, cuma mau menyapa." Pesan itu akan memiliki kelembutan di dalamnya, akan membawa emosi. Dia mungkin mengatakan, "Aku rindu berbicara denganmu," atau "Aku sering memikirkanmu," atau bahkan, "Rasanya kita meninggalkan banyak hal yang belum selesai." Dan jika dia benar-benar merasakan kehilangan itu, dia mungkin mengakui kesalahannya. Dia bisa mengatakan bahwa dia menyesali bagaimana semuanya terjadi. Dia membuka pintu secara emosional, bukan hanya secara praktis. Sekarang, disinilah banyak pria menjadi terlalu bersemangat dan langsung masuk dengan kecepatan penuh. Dan itu bisa dimengerti, terutama jika Anda masih memiliki perasaan. Tetapi Anda perlu memahami satu hal. Momen ini bukan tempat untuk memulai ulang dari nol. Ini adalah momen untuk melambat dan mengamati. Hanya karena dia menghubungi Anda bukan berarti dia siap memberikan hubungan yang pantas Anda terima. Kerentanan itu kuat, benar, tetapi kerentanan harus diikuti oleh konsistensi, usaha, dan tanggung jawab. Anda tidak sedang mencari satu pesan emosional. Anda sedang melihat apakah kata-katanya sejalan dengan perilaku jangka panjangnya. Jadi ketika dia menghubungi Anda seperti ini, jangan mengabaikannya, karena itu adalah ego. Tetapi jangan juga melemparkan diri Anda kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa, karena itu adalah keputusasaan. Sebaliknya, temui dia dengan energi yang tenang. Balas, tetapi jangan berlebihan. Dengarkan, tetapi jangan terlalu banyak menjelaskan. Pegang standar Anda. Biarkan dia merasakan bahwa Anda terbuka, tetapi berbeda. Biarkan dia tahu bahwa versi diri Anda yang dulu tidak lagi berdiri menunggu untuk dipilih kembali. Anda telah bertumbuh. Anda telah berubah. Dan sekarang, dia harus menemui Anda di posisi Anda yang sekarang, bukan di posisi Anda yang dulu. Jika dia benar-benar ingin terhubung kembali, dia akan sabar. Dia akan jujur. Dia akan hadir lagi dan lagi. Dan jika dia tidak melakukannya, maka kerentanannya bukan tentang Anda. Itu hanya tentang menenangkan dirinya sendiri untuk sesaat. Apapun hasilnya, tugas Anda sebagai pria adalah tetap membumi. Balaslah seperti pria yang menghargai dirinya sendiri, bukan seperti anak laki-laki yang hanya ingin perhatian lagi. Ketika Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita, itu bukan sekedar keheningan. Itu adalah sebuah pesan. Pesan yang mengatakan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk melangkah pergi dari kebingungan, ketidakhormatan, atau permainan emosi. Dan pesan itu menghantam lebih keras daripada kata-kata apapun yang pernah bisa Anda ucapkan. Jika dia benar-benar peduli, keheningan Anda akan memicu refleksi, pergeseran emosional, dan mungkin bahkan kerentanan yang tulus. Tetapi kekuatan Anda terletak pada kemampuan untuk tidak bereaksi dari kelemahan. Tetap tenang, tetap membumi, dan tetap fokus pada nilai diri Anda. Karena wanita yang tepat tidak hanya akan memperhatikan keheningan Anda, dia akan menghormatinya, dan dia akan bangkit untuk menemui Anda di posisi Anda sebagai seorang pria.